Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Saya akan membahas sebuah buku pengembangan diri, self development yang dikarang oleh Mark Manson. Teman-teman pasti sudah tahu itu karena bukunya sangat bestseller. Tahun 2018-2019 banyak di toko-toko buku. Mark Manson ini seorang blogger. Jadi tahun 2007 dia itu menulis sebuah blog. Dia menceritakan tentang kisahnya dalam mengencani beberapa wanita. Dan memang ini kayaknya Mark Manson kehidupannya sebelum dia menulis buku itu sangat terbalik dengan keadaan sekarang. Dan dia menemukan titik balik sehingga jadilah dia sekarang ini. Blognya banyak dibaca sehingga dia memfokuskan untuk menjadi seorang penulis dan beberapa buku-bukunya itu bestseller. Beliau merupakan kebangsaan Amerika dan lahir di Texas. Teman-teman tahu bagaimana itu kehidupan Texas. Tidak perlu saya jelaskan kayak begitu. Ini dia bukunya. Seni untuk bersikap bodoh amat. Keren ini buku. Di awal saya sangat terkesima karena buku ini pada bab pertama dia menjelaskan bahwa jangan berusaha, asik. Dia menggali tentang kehidupan seorang tukang pos, tapi dia peminum, pemain perempuan. Di akhir hayatnya dia menjadi seorang penulis, dia pun tenar, dan dalam batu nisannya dia menulis jangan berusaha. Ya, yang kayak bagaimana itu baca bukunya bro, kayak begitu. Kemudian Mark Manson juga menjelaskan bahwa buku-buku pengembangan diri menganggap atau mengatakan bahwa semua manusia itu diciptakan luar biasa, dan Mark Manson membantah hal tersebut. Kalau manusia diciptakan luar biasa, maka tidak ada yang namanya manusia luar biasa tersebut. Paham maksud saya? Jadi kayak begini. Kalau saya dan teman-teman itu gagah semua atau cantik semua, maka konsep cantik dan konsep jelek itu tidak ada, karena kita sama semua. Ngeri tuh cara berpikirnya. Saya juga baru ngeh, oh yang kayak begini betul juga dan masuk akal bagi saya. Kemudian dia juga membahas tentang konsep nilai. Jadi jangan kau heran kalau ada orang yang menganggap bahwa dia menganggap bahwa bersikap jujur merupakan nilai penghargaan tertinggi walaupun korbankan nyawanya. Ada memang orang-orang yang seperti itu. Dia mempertahankan kejujurannya karena dia menganggap nilai itu adalah tujuan dari dirinya, tujuan dia hidup, kayak begitu. Jadi permasalahannya kemudian ketika kita menilai diri kita dan membandingkan diri kita dengan orang lain, kayak begitu, dengan konsep nilai tersebut, kayak begini. Seumpamanya kau melihat artis yang kaya raya, terus kau menilai bahwa itulah kesuksesan. Kemudian permasalahannya kau ingin mengikuti artis tersebut dengan kau menilai dengan konsep kesuksesanmu bahwa uang banyak, artis, itu merupakan sebuah kesuksesan dan itu merupakan tujuan hidup. Itu bermasalah ketika kau kemudian tidak mampu dan tidak bisa menggapainya dan akan menjadi beban pikiranmu, kemudian kau stres. Dia juga mengatakan bahwa beberapa orang fokus terhadap hasil tapi jarang melihat tentang proses. Yang bermasalah kemudian ketika kita tidak bisa mengikuti proses dan kita hanya berpikir tentang hasil dan hasil. Contohnya kayak seperti ini. Ketika ada kopi, warkop tuh, taruhlah Anomali atau Oten Kopi, asik. Saya tidak iklan kemudian saya ini mau membuka seperti Anomali dan Oten Kopi. Saya tidak melihat prosesnya bagaimana Anomali dan Oten Kopi ini besar sampai sekarang ini. Seperti kita lihat sekarang, saya cuma melihat, oh bagus ini kayaknya peluang bisnis besar begini. Tapi saya tidak melihat bagaimana perjuangan dia membranding, bagaimana perjuangan dia membesarkan. Saya tidak melihat hal-hal tersebut. Bermasalah kemudian kalau saya tidak tahan dengan melalui proses yang berdarah-darah itu, kayak begitu. Permasalahannya ini kemudian banyak orang yang diinterpretasikan hanya melihat hasil. Jadi seakan-akan dia
dia melihat pas ada permasalahan, ndak fokus mi lagi kayak begitu, ndak mau mi lagi dia lanjutkan apa impiannya tersebut karena dia tidak mau mengikuti atau menjalani prosesnya. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya banyak ada bahas mention hal-hal yang titik bengek menurut kita, tapi itu iya tahu betul. Makanya teman-teman baca saja bukunya tuh. Ini dia sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Saya yakin tidak rugi kalau kau baca bukunya. Ya, itu dari saya. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian komentar-komentar positif, nyalakan lonceng notifikasi. Jadi ketika ada lagi buku selesai saya baca, ada notifikasinya di handphonemu, jadi tinggal ku nonton, asik. Ya banter-banter kebaikan juga lah supaya bisa bermanfaat bagi saya, bagi kau dan bagi teman-teman yang lain yang kau bagikan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.